Hai Sobat Lentera, Tera News kembali hadir menyapa Anda dengan membawakan sederet informasi terhangat dan inspiratif. Bersama saya, Sylvia Dwi, inilah Tera News selengkapnya. Koperasi Desa Merah Putih hadir sebagai solusi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi desa, sekaligus mendukung program pemerintah seperti makanan bergizi gratis atau MBG. Inisiatif ini diharapkan dapat memberdayakan masyarakat desa dan meningkatkan kesejahteraan melalui pengelolaan koperasi yang mandiri dan berkelanjutan. Koperasi Desa Merah Putih menjadi salah satu solusi untuk memperkuat perekonomian desa. Selain mendorong kemandirian ekonomi, koperasi ini juga mendukung program pemerintah seperti makanan bergizi gratis atau MBG. Dengan adanya Koperasi Merah Putih, diharapkan masyarakat desa dapat lebih sejahtera dan mandiri dalam mengelola sumber daya lokal. Satu yang diputuskan yaitu dibentuknya Koperasi Desa Merah Putih. Jadi disingkat Kopdes Merah Putih. Nah, itu akan dibangun di 70.000 desa. Ya. Anggarannya dari mana? Nanti anggarannya itu dari dana desa yang sekarang ada, sudah dibentuk nanti badan koperasi, ya. Bikin gudang di situ dengan ada 6 gerai, sehingga nanti di desa itu akan ada pusat kegiatan ekonomi dan menampung hasil-hasil pertanian di desa itu. Kira-kira itu intinya. Kita ke berita selanjutnya. Nekat buka prostitusi online selama bulan Ramadan. 4 orang wanita dan seorang pria yang diduga sebagai mucikari beserta seorang pria hidung belang ditangkap polisi di sebuah hotel di tengah kota Sidoarjo, Jawa Timur. Kasus prostitusi online selama Ramadan ini terungkap setelah ada laporan masyarakat yang resah akibat praktek prostitusi online di hotel tersebut. Meski bulan Ramadan, praktek prostitusi online di Sidoarjo lebih masih marak dan meresahkan warga. Dalam razia prostitusi online yang dilakukan Tim Perlindungan Perempuan dan Anak PPA Satreskrim Polresta Sidoarjo, berhasil diamankan 4 wanita dan seorang pria yang diduga sebagai joki atau mucikari, serta seorang pria yang hidung belang yang kedapatan sedang berkencan dengan salah satu wanitanya. Ironisnya, praktek prostitusi online ini dilakukan di sebuah hotel di kawasan tengah kota Sidoarjo yang buka 24 jam selama bulan Ramadan. Dalam melakukan prakteknya, sejumlah wanita penghibur ini menyaru sebagai tukang pijat yang standby di kamar hotel. Begitu ada pelanggan yang masuk kamar, sang wanita penghibur ini pun langsung menawarkan jasa hubungan badan dengan imbalan sejumlah uang. Selain menangkap sejumlah wanita penghibur berikut pria mucikarinya dalam razia prostitusi online yang digelar dini hari ini, polisi juga mengamankan sejumlah alat kontrasepsi. Dari sejumlah wanita penghibur yang ditangkap ini rata-rata berasal dari Bandung dan Jakarta. Sementara praktek prostitusi online di bulan Ramadan ini sendiri terungkap setelah polisi menindaklanjuti laporan masyarakat yang resah akibat adanya praktek prostitusi online di hotel selama bulan Ramadan ini. Alan Sori melaporkan untuk Lentera TV. Untuk menciptakan suasana aman dan nyaman di bulan Ramadan. Ya, terus menyasar ke hotel tadi bagaimana, Bu? Menyasar ke hotel, bahwa saya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya prostitusi online yang ada di hotel-hotel dan ada di penginapan-penginapan. Kemudian kita melakukan razia ke hotel-hotel dan ke penginapan-penginapan yang ada di wilayah Sidoarjo. Hasilnya kita mendapatkan bahwa benar di situ adanya prostitusi online dan adanya wanita penghibur malam. Kemudian setelah itu kita cek bahwa orang tersebut dia sudah tinggal di hotel tersebut sudah lama. Akhirnya kita untuk melakukan wawancara terhadap perempuan tersebut. Ya, tindak lanjutnya, Bu? Tindak lanjutnya kemudian perempuan tersebut kita lakukan wawancara, kita bawa ke Polresta Sidoarjo ke unit PPA. Newcastle United berhasil akhiri puasa gelar selama 70 tahun dengan merebut trofi Carabao Cup 2025 setelah mengalahkan Liverpool 2-1 di Wembley. Kemenangan ini menjadi tonggak bersejarah bagi The Magpies.
Newcastle United mencatat sejarah dengan memenangkan Carabao Cup 2025, mengakhiri penantian 70 tahun tanpa gelar. Dalam final yang digelar di Stadion Wembley, Newcastle mengalahkan juara bertahan Liverpool dengan skor 2-1. Gol-gol Newcastle dicetak oleh Dan Burn dan Alexander Isak, sementara Liverpool hanya mampu membalas 1 gol pada menit akhir. Kemenangan ini menandai trofi domestik pertama bagi Newcastle sejak FA Cup 1955. Manajer Eddie Howe dan skuadnya kini dianggap sebagai legenda klub, membawa kebanggaan bagi para pendukung The Magpies. Sementara itu, Liverpool harus mengalihkan fokus mereka pada kompetisi Liga Premier setelah gagal mempertahankan gelar Carabao Cup dan Liga Champions. Sesaat lagi kita akan membahas tentang puluhan anak Indonesia yang mengenalkan cerita tradisional lutung kasarung ke warga Amerika. Jadi tetap di Tera News. Pertunjukan lutung kasarung oleh puluhan anak Indonesia memukau hampir 500 penonton di Teater University of District of Columbia, Washington DC. Lewat gabungan musik tradisi dan modern, anak-anak ini berupaya mengenalkan cerita tradisional Indonesia kepada masyarakat Amerika. Puluhan anak dan remaja Indonesia ini, aktor maupun musisi, unjuk gigi menampilkan legenda lutung kasarung, cerita tradisional dari Jawa Barat. Karakter Purbasari, Purbararang, lutung kasarung, dan lainnya dibawakan dengan apik dan mendalam oleh para remaja. Sementara anak-anak menyempurnakan pertunjukan lewat berbagai aksi. I think the message is a really good message to just love yourself and to not base anyone's, judgment on your looks or whatever. Legenda Sunda Lutung Kasarung mengisahkan Pangeran Guruminda yang dihukum menjadi seekor lutung dan harus mencari makna kerendahan hati untuk melepas kutukan itu. Dalam perjalanannya, Lutung Kasarung bertemu Putri Purbasari yang diusir ke hutan setelah memakai lulur beracun
pemberian kakaknya yang licik. Pertunjukan selama 2 jam ini menampilkan 14 musikal. Perpaduan apik antara lagu tradisional seperti Tokecang, Bubui Bulan, dan Ampar-Ampar Pisang dengan lagu pop barat seperti Over the Rainbow dan sejumlah komposisi orisinal. Anak-anak ini tergabung dalam Indonesian Kids Performing Arts atau IKPA yang berlatih selama 4 bulan untuk pertunjukan ini. Kita udah kayak berbulan-bulan latihan terus coming to KBRI, terus akhirnya sekarang udah kayak ke pay off gitu loh, selesai pentas. Actually our performance itu bisa membuat mereka tertarik dan suka dengan kayak Indonesian culture. Hopefully they want to learn more, hopefully they're satisfied dan seneng. I personally very much enjoyed the costumes and all the jewelry. I really enjoyed the dance at the end with the fans. I thought that was beautiful, and all just like the names and the cultural aspect, the jungle, the animals, all of it. Tapi yang belajar budaya Indonesia bukan cuma penonton. Ada juga orang Amerika yang tergabung di dalam band. So the first practice was a little awkward because I was the only person that I could see who wasn't I guess part Indonesian, but everyone's been super friendly and nobody's kind of looked at me any other way because I'm not Indonesian. Everyone's been really friendly and they just sound like they're glad to have me here to help. Bagi IKPA, melatih teater anak-anak menjadi cerita tersendiri. Memang penuh, harus sabar ya, kalau sama anak-anak itu kan harus sabar. Tapi mereka lucu-lucu, jadi setiap lihat anak-anak capeknya hilang. Lewat teater ini, IKPA berharap dapat menanamkan disiplin, tanggung jawab, dan nilai-nilai keindonesiaan. Dari Washington DC, Rio Tuasikal dan Bani Rahayu, VOA. Mereplika suasana Bali di mana gamelan dimainkan di luar ruang, Gamelan Sekar Jaya menampilkan Gamelan in the Garden. Kelompok gamelan di San Francisco yang kebanyakan anggotanya adalah warga Amerika ini tampil di Taman Botanikal San Francisco dan mempertunjukkan kesenian gamelan Bali di hadapan para pengunjung taman tersebut. My memories of hearing gamelan was first like walking through the jungle on Bali and at night and just hearing it and then finding my way down a trail and there would be people out playing, practicing and like in all the different little villages and I just found that fascinating. Pementasan Gamelan in the Garden ala Gamelan Sekar Jaya di San Francisco Botanical Garden mengingatkan David Sirgeni akan kunjungannya ke Bali lebih dari 3 dekade yang lalu. Pencinta gamelan ini menikmati pertunjukan seni musik dan tari Bali di taman seluas 22 hektar yang dipenuhi lebih dari 8.000 tanaman. Today is a very magical day because we're really presenting this music outside. If we were in Bali, you'd hear it through the trees or in the garden with the birds, which is what we're sharing with audiences today. Ini adalah mimpi yang berhasil diwujudkan Gamelan Sekar Jaya, kelompok gamelan Bali yang berdiri sejak 44 tahun lalu di San Francisco, California. Seperti dijelaskan Rachel Cooper, salah satu pendirinya. Yes, we're bringing Indonesian culture here, but not only that, we're sharing it with a sense of respect and commitment. And that it becomes a part of California's culture too. 50 musisi dan penari yang berlatih selama 10 bulan menampilkan 5 jenis gamelan. Gamelan jegog, gendar wayang, angklung, rindik, dan gong kebiar. Cok istri Putri Rukmini, pengajar tamu di Gamelan Sekar Jaya menyiapkan beberapa macam tari tradisi dengan kreasi diiringi gamelan yang berbeda. Dan kami sangat bahagia dan bangga melihat Gamelan Sekar Jaya, grup begitu kerjasamanya sangat antusias dan mereka dalam berlatih sangat semangat sekali. Saya berusaha untuk merangkul mereka dalam suatu pementasan. Keinginan saya semua menari. Koneksi dengan Bali pun dipertahankan. Gamelan Gender Wayang misalnya memainkan komposisi musik baru karya Ninyoman Sraya Murtikanti di bawah rindangnya pohon beringin. Tantangan untuk kita bagaimana kita merespon tidak hanya audiens tapi kita juga musisi penari juga
merespon tempat, itu yang paling penting saya pikir di sini. Penonton pun terlihat amat antusias menikmati alunan musik setiap jenis gamelan. Gamelan manakah yang jadi favorit? Bagi Lisa Mendelstein, guru musik yang pernah belajar gamelan di Bali, ini bukan pertanyaan mudah. That's a very hard question to ask me because I love the Gandhar, which was just happened because it's so sweet and mellow sounding. And I love the angklung because that's actually what I studied. But actually what I love the most are those giant bamboo instruments and also the marching balaganjor with the drums and the cymbals. Menurut Stephanie Linder, CEO Garden of Golden Gate Park, pementasan gamelan di Taman Botanical ini menjadi semacam oase bagi para warga San Francisco. People are loving it, absolutely loving it, and I think they're happy after a long winter of lots of rain. They're happy to see the sun, to be gathered outside to enjoy this beautiful music, and it's sort of the perfect fit for the gardens. Dari San Francisco, California, Andri Tambunan, Madeoni, Nia Iman Santoso, VOA. Sobat Lentera, cerorot, kue tradisional khas suku Sasak yang tak hanya lezat tapi juga unik dalam penyajian. Terbuat dari tepung beras, gula merah, dan santan, kue ini dibungkus dengan daun kelapa berbentuk kerucut. Seperti apa keunikannya? Berikut liputan selengkapnya. Tradisi berburu takjil, sebuah tradisi unik yang menjadi bagian tak terpisahkan dari bulan Ramadan di Indonesia. Tak hanya menjadi sebuah momen untuk mencari hidangan berbuka, tradisi ini juga turut berkontribusi dalam menciptakan peluang bagi usaha kecil, serta menjadi sarana untuk merajut nilai kebersamaan di bulan yang suci. Setiap bulan Ramadan tiba, masyarakat Indonesia memiliki tradisi unik yang menjadi bagian tak terpisahkan dari suasana puasa, yaitu berburu takjil. Tradisi ini dilakukan menjelang waktu berbuka puasa, di mana masyarakat berbondong-bondong mencari berbagai makanan dan minuman untuk mengawali berbuka. Salah satu daya tarik utama dari tradisi berburu takjil adalah hadirnya pasar takjil di berbagai daerah. Biasanya, kawasan tertentu di kota-kota besar maupun daerah kecil berubah menjadi pusat jajanan yang menawarkan beragam hidangan khas Ramadan, mulai dari kolak, es buah, gorengan, hingga bubur sumsum. Selain menjadi momen untuk mencari hidangan berbuka, berburu takjil juga mempererat tali silaturahmi antar warga. Banyak keluarga yang menjadikan aktivitas ini sebagai agenda rutin setiap sore, baik dengan berjalan kaki atau berkendara ke tempat-tempat favorit mereka. Tak hanya memberikan kebahagiaan bagi pembeli, tradisi berburu takjil juga membawa berkah bagi para pedagang. Banyak dari mereka yang hanya berjualan saat Ramadan dan mengandalkan momen ini untuk meraup keuntungan. Bagi masyarakat Indonesia, berburu takjil bukan sekedar tentang makanan,
tetapi juga tentang merajut kebersamaan dan berbagi kebahagiaan di bulan yang suci ini. Informasi tadi mengakhiri Tera News saat ini. Anda dapat saksikan kembali tayangan saat ini di YouTube channel kami, Lentera TV Media, dan website kami, lentera.tv. Saya Sylvia Dwi pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.